Eropa memanggilnya Saladin. Bagi raja-raja Kristen di barat, nama itu adalah mimpi buruk yang menghantui tidur mereka. Namun anehnya, mereka juga memujanya. Raja Inggris Richard the Lionheart bahkan menyebutnya sebagai kesatria paling agung yang pernah ia temui. Tapi tahukah kalian, sang legenda ini awalnya sama sekali tidak ingin menjadi prajurit. Dia adalah seorang pemuda Kurdi yang pemalu. Dia lebih mencintai tumpukan buku daripada kilatan pedang. Dia bahkan menangis saat pertama kali dipaksa pergi berperang. Lalu, bagaimana bisa pemuda pendiam ini berubah menjadi pedang Allah yang menghancurkan pasukan elit salib dan merebut kembali Yerusalem? Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata tentang takdir, keberanian, dan kehormatan. Lahir di Tikrit pada tahun 1137, Yusuf bin Ayyub yang kelak kita kenal sebagai Salahuddin bukanlah orang Arab. Dia adalah seorang Kurdi. Masa mudanya dihabiskan di Damaskus di bawah naungan Sultan Nuruddin Zangki. Saat itu, Salahuddin tidak punya ambisi militer. Namun takdir memanggilnya lewat pamannya, Asaduddin Shirkuh. Salahuddin diperintahkan untuk ikut ekspedisi militer ke Mesir. Catatan sejarah menyebutkan Salahuddin berkata, "Aku pergi seperti orang yang digiring menuju kematian." Tapi Mesir justru menjadi panggung utamanya. Saat pamannya wafat, Salahuddin yang masih muda secara mengejutkan diangkat menjadi wazir atau Perdana Menteri Mesir. Banyak yang meremehkannya. Mereka pikir dia hanya boneka yang lemah. Mereka salah besar. Begitu memegang kekuasaan, Salahuddin membunuh masa mudanya. Dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan arak, dia tinggalkan kesenangan duniawi. Dia menyatukan Mesir dan Suriah di bawah satu bendera, mempersiapkan umat untuk satu tujuan besar, membebaskan Al-Quds. Sebenarnya, Salahuddin terikat perjanjian damai dengan kerajaan Kristen Yerusalem. Tapi ada satu orang yang menghancurkan segalanya, Reynald of Chatillon, penguasa benteng Kerak yang terkenal sadis. Reynald adalah bandit berdarah dingin. Puncaknya terjadi pada tahun 1187. Sebuah karavan jamaah haji yang damai melintas di dekat bentengnya. Reynald melanggar perjanjian. Dia membantai para jamaah itu, merampas harta mereka, dan dengan sombongnya berteriak, "Panggil Muhammad kalian, suruh dia menyelamatkan kalian." Berita ini sampai ke telinga Salahuddin. Untuk pertama kalinya, sang sultan yang tenang itu murka. Dia tidak sekedar marah, dia bersumpah demi Allah, "Jika aku menang nanti, aku akan memenggal kepala Reynald dengan tanganku sendiri." Perjanjian batal, perang besar tidak bisa dihindari. Juli 1187, pasukan salib terbesar dalam sejarah berkumpul di benteng Seforis. Di sini mereka aman, mata air melimpah, gudang makanan penuh dan temboknya kokoh. Mereka bisa bertahan berbulan-bulan. Salahuddin tahu, menyerang mereka di sana sama saja dengan bunuh diri bagi pasukannya. Maka, sang sultan memainkan judi psikologis terbesarnya. Dia menebar umpan yang tak mungkin ditolak. Salahuddin tidak menyerang Seforis. Dia menggerakkan pasukannya untuk mengepung kota tetangga, Tiberias. Di dalam kota itu, istri salah satu pangeran salib sedang terkepung. Ini adalah tamparan keras bagi harga diri kesatria Eropa. Di dalam tenda komando salib terjadi perdebatan sengit. Jenderal-jenderal yang bijak berteriak, "Ini jebakan, jangan tinggalkan sumber air." Tapi Reynald, si haus darah, mengejek Raja Guy sebagai pengecut jika membiarkan seorang wanita bangsawan ditangkap Muslim. Termakan gengsi dan emosi, Raja Guy membuat keputusan paling fatal dalam sejarah perang salib. Dia memerintahkan 20.000 pasukannya meninggalkan surga air di Seforis untuk berjalan menuju neraka pasir di Hattin. Itulah yang ditunggu Salahuddin. Pasukan Raja Guy berjalan memakai baju zirah isi besi seberat 30 kg di puncak musim panas Palestina. Matahari membakar mereka, keringat mereka menguap seketika. Dan saat kerongkongan mereka kering kerontang, Salahuddin menutup satu-satunya akses ke Danau Tiberias. Untuk menyempurnakan penderitaan musuh, Salahuddin memerintahkan taktik terakhirnya, bakar padang rumputnya. Angin meniupkan asap panas dan debu ke wajah pasukan salib yang sudah sekarat. Mereka dikepung oleh api, asap, dan rasa haus. Oven raksasa telah menyala. Saat pasukan Islam menyerbu, kesatria Templar yang legendaris itu roboh bahkan sebelum pedang diayun. Raja Guy tertangkap, dan Reynald,
Reynald si sombong itu akhirnya berlutut, bukan karena pedang musuh, tapi karena tenggorokannya yang kering kerontang. Dia diseret hidup-hidup ke tenda sang sultan. Di sana, Reynald sempat meminum air yang diberikan Raja Gui dengan rakus. Tapi air itu tidak menyelamatkannya. Hari itu, di dalam tenda sang sultan, pedang Allah menuntaskan tugasnya. Reynald of Chatillon dieksekusi, membayar lunas setiap tetes darah jamaah haji yang ia tumpah. Jalan ke Yerusalem kini terbuka lebar. Penduduk Kristen di dalam kota gemetar ketakutan. Mereka ingat sejarah tahun 1099 saat pasukan salib pertama kali merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Mereka membantai 70.000 pria, wanita, dan anak-anak. Catatan sejarah mencatat, kuda-kuda mereka berjalan di atas genangan darah setinggi lutut. Mereka berpikir Salahuddin pasti akan membalas dendam yang sama. Tapi Salahuddin bukan mereka. Saat tembok kota ditembus, tidak ada pembantaian, tidak ada perampasan, tidak ada balas dendam. Salahuddin membiarkan warga Kristen pergi dengan membawa harta mereka. Bahkan dia membebaskan ribuan tawanan miskin dengan uang dari kantongnya sendiri. Seorang wanita Kristen datang menangis mencari suaminya yang hilang, dan Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk mencari sampai ketemu. Hari itu, dunia melihat perbedaan antara penjajah dan pembebas. Salahuddin mengajarkan dunia, darah tidak bisa membasuh darah, hanya pengampunan yang bisa membasuh luka. Salahuddin Al-Ayyubi wafat di Damaskus pada tahun 1993, tak lama setelah kepergian Raja Richard. Saat dia meninggal, pelayan istana terkejut. Sang sultan yang menguasai tanah dari Sungai Nil hingga Sungai Tigris ternyata jatuh miskin. Di peti penyimpanannya, mereka hanya menemukan 1 dinar emas dan 47 dirham perak. Tidak cukup pula untuk membiayai pemakamannya sendiri. Kemana hartanya? Habis. Semua telah ia sedekahkan untuk rakyatnya. Dia tidak mewariskan istana, tidak mewariskan harta karun, tapi dia mewariskan sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah standar kehormatan kesatria yang diakui kawan maupun lawan. Dia membuktikan bahwa untuk menjadi penakluk besar, kau tidak perlu menjadi monster. Kau hanya perlu menjadi manusia yang takut kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton Arsip Semesta. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya.